Nah, kali ini kita bahas mengenai konten yang campuran dan konten yang satu tema. Mana yang lebih bagus? Mari kita simak beberapa faktor dan beberapa ulasan yang akan kita bagikan untuk teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zul Mahdi Channel. Nah, kali ini kita bahas mengenai konten yang campuran dan konten yang satu tema. Mana yang lebih bagus? Mari kita simak beberapa faktor dan beberapa ulasan yang akan kita bagikan untuk teman-teman semua. Jadi, di sini itu sekali lagi kita tekankan, kita tidak menggurui, kita tidak mengajar, kita bukan seorang guru, kita bukan seorang pengajar. Jadi, tujuan kita ialah berbagi, menginspirasi teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa membantu, berguna, dan bermanfaat. Jadi, kita bahas mengenai konten yang campuran dan konten yang satu tema. Kelebihan dan kekurangannya kita bahas satu persatu. Kita mulai dari konten yang satu campuran dulu ya. Kita bahas yang mengenai konten campuran. Jadi konten campuran itu gambarannya sangat simpel sekali teman-teman. Saat kita berada di kebun seperti ini, kita mengambil contoh atau gambaran yang mudah teman-teman pahami. Contohnya seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Di belakang kita ada daun bawang yaitu ataupun bawang perai. Ini kita tanam dalam satu lokasi. Nah, kalau daun bawang ini kita tanam dalam satu lokasi, kita tambahkan juga bawang merah di dalamnya dalam satu lokasi ini. Kemudian kita tambahkan juga cabai merah dalam satu lokasi ini. Kemudian untuk sayur mayur lainnya juga kita tambahkan dalam satu lokasi ini. Kira-kira saat panen hasilnya dalam satu lokasi ini mana yang akan lebih banyak? Banyakkah bawang merah, daun bawang, atau bawang putih ataupun cabai merah? Jadi pada intinya teman-teman, kalau untuk konten yang campuran tentu sesuai faktor harga ya. Faktor harga dengan harga sayuran, mana yang saat itu mahal maka otomatis itulah yang akan laku. Jadi yang murah tidak akan laku. Jadi pada intinya untuk teman-teman semua yang membuat konten campuran, kalau video teman-teman itu ada yang viral atau ada yang naik, maka hanya itulah satu yang akan naik. Namun yang lainnya tidak akan ngikut karena tidak nyambung ya. Kenapa saya bilang tidak nyambung? Karena seseorang membutuhkan, misalnya yang mahal sekarang itu cabai merah ya. Seseorang itu membutuhkan cabai merah, teman-teman itu kasihnya daun bawang, maka otomatis mereka akan nolak. Jadi mereka membutuhkan cabai merah yang banyak. Jadi inilah gambarannya untuk teman-teman semua konten campuran ya. Kalau teman-teman membangun suatu video atau konten yang campuran dalam satu tema, maksudnya dalam satu channel ya. Jadi inilah gambarannya yang mudah-mudahan bisa ditangkap dan dimengerti untuk teman-teman semua ya. Kalau konten kita itu campuran, karena saat video kita itu salah satunya viral, namun video lainnya tidak ngikut karena tidak nyambung. Mereka itu membutuhkan video kita itu viral, mereka itu berharap kita cek channelnya, ternyata di dalam video tersebut tidak ada kaitan dengan video yang viral tersebut. Jadi otomatis yang akan viral hanya video yang satu itu aja. Jadi kalau kita bahas kembali untuk video yang satu tema, contoh untuk teman-teman semua, di lokasi ini teman-teman menanam satu saja seperti bawang merah. Ketika bawang merah itu harganya mahal, harganya 40, lokasinya lumayan luas. Maksudnya di sini channel teman-teman itu besar, untuk videonya viral, maka video satu yang viral, video lain akan ngikut. Kenapa? Karena ada kaitan dengan video yang viral tersebut, maka otomatis audiens ataupun publik akan terus kepo dengan video-video dari
video berikut yang teman-teman buat, maka otomatis mereka akan melihat terus ini ada kaitannya, ada kisah bersambungnya, maka mereka akan terus menonton. Ini ketika harga mahal ya, tetapi kalau ketika harga murah, maka otomatis semuanya juga tidak menutup kemungkinan akan terjual dengan harga yang murah. Kalau untuk konten, tentu ketika video yang lain sepi, maka otomatis yang lain juga sepi. Jadi ini impas ya teman-teman ya, antara video campuran dan video yang satu tema. Jadi pilihan ini terserah kepada teman-teman semua mau pilih yang mana, pilih video yang campuran atau video yang satu tema. Jadi tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Untuk konten campuran juga bagus, untuk konten yang satu tema juga bagus. Untuk konten yang tidak bagus ialah mereka yang tidak ngonten. Ini yang tidak bagus karena mereka tidak mendapatkan apa-apa, karena mereka tidak menjadi seorang konten kreator dan mereka tidak mendapatkan penghasilan dari menonton saja ya. Tetapi kalau bagi teman-teman yang sudah menjadi konten kreator, yang sudah mendapatkan uang dari hasil dan kerja kerasnya, tentu akan mendapatkan penghasilan. Seperti teman-teman itu sudah berusaha menanam misalnya seperti daun bawang ini ataupun bawang merah, maka ketika panen tentu teman-teman akan mendapatkan hasil dari bawang merah tersebut. Tetapi bagi mereka yang tidak bekerja, yang memang bukan konten kreator, tentu tidak akan mendapatkan penghasilan apa-apa. Intinya setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita usahakan tentu akan ada hasilnya. Tetapi ingat, ini semua berproses, tidak dalam waktu yang singkat. Bim salabim, abrakadabra tidak ada di dalam konten kreator. Jadi untuk teman-teman semua, kalau teman-teman ingin mendapatkan penghasilan dari konten kreator dengan waktu yang singkat, jangan pernah bermimpi, jangan pernah berangan-angan. Karena itu tak semudah dan tak seindah yang teman-teman bayangkan. Dan itu tidak ada di dalam dunia konten kreator. Yang ada dalam dunia konten kreator, mereka yang berjuang mati-matian, berusaha dengan semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik untuk para penonton, maka barulah akan mendapat hasilnya kalau mereka itu sudah dimonetisasi dan berhasil mendapatkan upah ataupun jerih payah dari konten yang mereka buat. Jadi sampai di sini kita cukupkan dulu ya teman-teman ya. Karena hari juga agak sudah siang, jadi saatnya kita bekerja. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.